Shalom adik-adik, selamat hari Minggu di tanggal 6 Juni 2021 bersama kakak dan abang sekolah minggu lainnya. Adik-adik pastinya sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya hari ini. Dan jangan lupa uang persembahannya dipersiapkan. Kita persiapkan hati, kita persiapkan uang persembahan karena kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, kita mulai lagu kita yang pertama dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 4. Kita mulai bernyanyi ya adik-adik ya. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Adik-adik, sekarang kita nyanyikan untuk ayat 4-nya ya, Raja yang Mulia. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kita mau beribadah online. Berkati kami supaya lancar dan tidak ada gangguan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Tuhan, minggu lalu papa dan mamaku kena COVID. Papaku udah negatif, mamaku supaya nyusul negatif dan bisa berkumpul lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ayo adik-adik, bangkit berdiri, kita bersama-sama nyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran sambil bergoyang ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan.
Belum capek kan? Belum dong, masih semangat memuji Tuhan. Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ke kiri, serta Yesus. Ke kanan, jalan sertanya setiap hari. Ke kiri lagi, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ulang ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo ke bawah. Jalan sertanya selamanya. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Pasti luar biasa. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Abang Ronald ngapain ya di sini ya? Bang Ronald mau membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama adik-adik. Untuk adik-adik yang sedang ujian penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas, semoga adik-adik dapat mengerjakan dan mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa untuk berdoa, belajar. Kalau nggak belajar, mana bisa nilainya baik. Yang kedua, untuk adik-adik yang bersuka cita, berulang tahun, abang dan kakak mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati di umur yang baru. Yang ketiga, apabila ada berita duka cita atau sukacita, adik-adik bisa menginformasikan ke kakak dan abang sekolah minggu agar didoakan. Yang keempat, ingat ini adik-adik. Ingat selalu, patuhi prokes, yaitu 5M. Apa aja adik-adik? Pasti adik-adik harus ingat. Yang pertama, memakai masker. Kalau pergi kemana-mana harus memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dan memakai sabun. Pakai air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Ini adik-adik. Adik-adik kalau tidak perlu nggak usah pergi kemana-mana. Kemana nggak usah nongkrong. Apa disuruh temennya suruh nongkrong ke sini? Nggak usah. Lebih baik di rumah. Demikian warta sekolah minggu ini. Adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengar dia panggil nama saya.
Adik-adik, waktunya kita sekarang mendengarkan cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi dulu yuk dari baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik semua, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yang pasti kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar dapat mendengar dengan sukacita dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, serta kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kakak guru yang akan memberikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitas. Dan ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. 3, 4, 5. Hanya 3 ayat aja. Tapi 3 ayat ini luar biasa dahsyatnya. Iya dong, setiap firman Tuhan luar biasa. Nah, adik-adik, yuk, dan tema kita minggu ini adalah adik-adik suka gak es campur? Wah, es campur tuh enak banget. Apalagi kalau ditambah dengan ketan hitam, terus ada alpukat, ada mutiara. Wah, kalau namanya es campur semua enak. Sama adik-adik, tema hari ini bukan es campur. Tema hari ini adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Artinya dalam setiap hal kita selalu mengandalkan Tuhan. Hidup dalam campur tangan Tuhan. Adik-adik, kita buka Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Adik, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 tadi itu adalah nyanyian ziarah Salomo.
Jadi kitab Mazmur itu adalah dibuat oleh Raja Daud dan 127 dibuat oleh Raja Salomo. Adik-adik, aku mau tanya nih ya, siapa yang cinta sama orang tuanya? Saya, pasti semua bilang begitu ya dong. Siapa yang sayang pada mama papa? Saya. Yes, adik-adik, apapun keadaan orang tua kita, ya, besar, tinggi, pendek, imut, terus hitam, putih, orang tua adalah mama papa yang kita sayangi. Betul gak? Adik terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai keterlibatan Tuhan dalam suatu keluarga. Adik-adik, kita baca sama-sama ya. Ayat 3 itu mengatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Adik-adik, konteks di sini yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu mengacu pada budaya tradisional zaman dulu. Tapi untuk zaman sekarang, anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Semua berharga bagi Tuhan. Nah, adik-adik, kita ini, adik-adik adalah titipan Tuhan yang diberikan kepada papa mama. Kita adalah milik papa mama. Kita sayang papa mama. Papa mama diberikan Tuhan, kita anak-anaknya untuk dijaga, dirawat, dibesarkan hingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kita sayang papa mama. Kita milik papa mama. Adik-adik, seneng gak jadi milik papa mama? Seneng pastinya. Ya dong. Papa mama merawat kita dari kecil. Nah, tapi adik-adik, kita milik papa mama, ada yang lebih luar biasa lagi. Kita udah seneng nih, kita milik papa mama kita. Papa mama kita jaga kita, rawat kita, terus kasih kita makanan enak, kasih kita jalan-jalan, kasih kita sekolah. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu engkau adik-adik dan aku, kita adalah milik Tuhan. Itu yang lebih penting, yang lebih luar biasa lagi, kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita itu milik pusaka Tuhan. Arti pusaka tahu gak adik-adik? Pusaka itu adalah barang, adalah warisan. Kalau dibaca di kamus bahasa Indonesia ya, itu harta warisan yang berharga sekali. Nah, kita itu berharga. Yes, adik-adik, kita adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Adik-adik adalah buah kandungan yang diberikan Tuhan kepada orang tua sebagai upah karena taat setia kepada Tuhan. Nah, berarti kita harus taat setia kepada Tuhan. Adik-adik adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan kepada orang tua. Anak-anak adalah buah kandungan orang tua
yang diberikan Tuhan sebagai upah bagi keluarga yang taat setia kepada Tuhan. Nah, yang ini pesan buat orang tua. Jadi, kakak-kakak, mama, papa di rumah, ingat ya, anak-anak adalah buah kandungan orang tua yang diberikan Tuhan sebagai upah bagi keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Berarti, mama, papa, please take care your children. Pelihara adik-adik di rumah, jaga adik-adik di rumah untuk tumbuh besar bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Adik ayat 4 dan 5 ini mengatakan bahwa anak-anak itu bagaikan anak-anak panah di tangan pahlawan. Adik-adik, seorang pahlawan, seorang pemanah, dia harus tahu targetnya. Dia harus bisa membidik dengan tepat dan panah-panahnya juga harus dirawat, diasah supaya bisa supaya panahnya tajam, semakin tajam dan dapat mengalahkan musuhnya. Tapi adik-adik, seorang pemanah tidak bisa mencapai targetnya bila Tuhan tidak berkenan. Sama seperti kita adik-adik. Bila Tuhan berkenan, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Adik-adik, Yohanes 15 ayat 5c, Yohanes 15 ayat 5c mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ulang ya. Yohanes 15 ayat 5c mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku di sini artinya Tuhan. Berarti di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Artinya libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya campur tangan Tuhan sangat perlu dalam hidup kita. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita mohon penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Caranya bagaimana? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan dirinya bagaimana? Berdoa kepada Tuhan. Baca Alkitabmu setiap hari. Dan lakukan kehendak Tuhan. Rajin ke sekolah minggu. Sayangi orang tua. Itu adik-adik. Libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Yes, adik-adik. Contohnya banyak banget ketika ujian, adik-adik berdoa mohon penyertaan Tuhan. Ketika adik-adik sakit, kita berdoa untuk mohon Tuhan menyembuhkan kita. Kita juga harus makan, juga harus olahraga, harus menjaga kesehatan badan kita. Karena kita adalah milik pusaka Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Ingat selalu, kita milik pusaka Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita milik orang tua kita. Orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. So, kita harus patuh pada orang tua. Ingat hukum ke-5. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang maha baik, berikan kami anak-anak Tuhan yang patuh pada orang tua dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, maafkan kami ketika kami melakukan kesalahan dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat pemasukan minggu ini kakak Diana ambil dari Mazmur 127 ayat 4 yang berbunyi, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.
Kakak Diana ulang ya, diambil dari Mazmur 127 ayat 4 yang berbunyi, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Adik-adik ingat afirmasinya di rumah. Selalu dimengerti, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat istimewa kita pada minggu hari ini. Kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang hidup dalam campur tangan Tuhan. Nah, untuk kreativitas kita pada minggu hari ini, kita mau membuat video adik-adik. Video singkat yang berisi doa, ucapan syukur kepada Tuhan atas campur tangannya dalam kehidupan kita. Berdoanya tidak sendiri, berdoanya bersama-sama, sama mama papa atau sama keluarga adik-adik, berdoa bersama untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini Kakak Audrey akan kasih contoh doanya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sampai saat ini kami bisa merasakan nafas kehidupan yang hanya daripada-Mu saja. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hidup yang Kau berikan kepada kami, campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk pendidikan kami, terima kasih Engkau juga masih mau memberkati orang tua kami. Ya Tuhan, biarlah hidup kami selalu senantiasa di dalam hidup-Mu saja ya Tuhan, selalu dalam campur tangan-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Itu dia adik-adik contoh video kreativitasnya. Jangan lupa dikerjakan dengan hati yang penuh sukacita. Nanti videonya bisa dikirim ke kakak guru sekolah minggu ya. Sampai jumpa di kreativitas minggu depan. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita untuk persembahan ya. Untuk persembahan, disiapkan uangnya. Bagaimana Bang Jason uangnya? Taruh di amplop, nggak boleh dilipat, harus rapi. Harus rapi. Udah taruh di amplop, kasih ke mama papa. Nanti mama papa yang kasih ke si tua Banjar. Lalu nanti si tua Banjar yang akan ngasih ke bendahara gereja kita. Oke ya adik-adik, Pak sudah siapkan loh. Oke. Sekarang ayat persembahan kita adalah diambil dari 1 Tarawik 16 ayat 29. Berapa adik-adik? Diambil dari 1 Tarawik 16 ayat 29. Isinya adalah, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kakak ulang ya. Ayatnya diambil dari 1 Tarawik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke adik-adik, lagu persembahan kita adalah Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Oke Bang Jason.
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bangga. Kita ulang ya, sekali lagi ya dari atasnya. Semangat! Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Jika sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bangga. Di rumah Bapa sorga yang bangga. Di rumah Bapa sorga yang bangga. Yes, kita telah selesai ibadah kita. Kita telah memuji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dahsyat itu. Kita telah melihat kreativitas, dan harapannya adik-adik tetap melakukan kreativitas ya untuk minggu depan. Dan kita telah mendengarkan ayat emas. Bahkan kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita telah memberikan persembahan yang akan digunakan oleh gereja dan bisa membantu sesama kita adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah hari ini. Tuhan, kami telah selesai ibadah, kiranya ibadah kami ini menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan berkati kami semua, teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, guru sekolah minggu kami, Amang Sintua, Inang Pendeta, Amang Pendeta, semuanya Tuhan, Huria gereja kami. Apabila di antara kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berkati kami, jauhkan kami dari corona, biarlah corona pergi dari negeri kami, dan biar kami dapat beribadah bersama-sama kembali. Tuhan Yesus, bila mana di antara kami ada yang ujian, Tuhan berkati dan berikanlah dapat menjawab ujian dengan baik, sesuai dengan apa yang dipelajari, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih, kiranya Kau berikan kami semua kesehatan dan berkati keluarga kami, khususnya orang tua kami. Berikan orang tua kami rezeki, berikan orang tua kami hikmat dalam mendidik kami, adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.